Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan di part ke-51 ya. Langsung saja kita ke soalnya. Menjelang hari kemerdekaan, kampung Anda berencana untuk mengadakan berbagai event kesenian Betawi. Namun saat rapat diadakan, beberapa warga tidak setuju karena warga yang bukan orang Betawi dan ingin agar kesenian yang diadakan bersifat plural ya. Sebagai ketua rapat, kelihatan sikap Anda. Melakukan rapat tertutup dengan warga mayoritas Betawi untuk mencari solusi yang terbaik. Ini tidak ya. Meminta warga minoritas tidak terlalu mempermasalahkan, tidak. Memberikan ide lain agar semua warga dapat berpartisipasi di dalamnya tanpa merasa dikucilkan. Ya. Menampung semua saran yang diberikan untuk kemudian disaring dan diputuskan secara musyawarah. Ini sebagai ketua ya. Mencoba memahami keberatan warga yang tidak setuju karena perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam rapat. Ini yang menurut saya sesuai itu adalah yang B. Jadi sebagai ketua rapat ya kita tampung dulu semua saran, kemudian disaring dan kita putuskan secara musyawarah. Dia mendengarkan pendapat dengan seksama, menampungnya, baru kemudian memutuskan secara musyawarah dengan mengutamakan sikap netral dan objektif ya. Jadi tidak membedakan minoritas dan mayoritas. 2. Anda seorang penyuluh pertanian di sebuah kecamatan. Sesuai dengan program pemerintah yang terbaru, semua petani diharapkan menggunakan bibit yang telah disediakan oleh pemerintah. Karena harga beli yang lebih murah dan tujuan menyamaratakan tanam agar hasil. Namun setiap diadakan penyuluhan tidak banyak warga yang datang dan tertarik dengan program tersebut. Anda ini sikap sebagai penyuluh ya. Menyebarluaskan manfaat penyuluhan pada semua warga dengan brosur. Ini kurang tepat kalau brosur ya. Melibatkan perangkat desa setempat aktif mengajak warga untuk mengikuti penyuluhan. Bisa. Mencari tahu alasan kurangnya minat warga mengikuti penyuluhan dan melakukan sosialisasi dengan anjang sana ke rumah warga. Ini bisa ya. Memberi penyuluhan pada waktu yang sudah disepakati setelah pemberian sembako. Ini kurang tepat. Mendekati warga yang dianggap berpengaruh akan mengajak warga lain ikut dalam penyuluhan. Ada yang C ya. Kita bisa sosialisasi ke rumah warga dan kita cari tahu alasannya kenapa warga kurang minat ya. Jadi dalam melakukan pelayanan untuk mencapai tujuan program, kita harus mengidentifikasi masalahnya, maksimalkan kader daerah dan berinovasi dengan metode yang dilakukan adalah hal yang baik. Jadi kita harus cari metode-metode yang inovatif ya. 3. Berikut ini yang menurut Anda merupakan perilaku efektif menanamkan kepekaan keberagaman pada anak didik yang memiliki latar belakang agama, budaya, bahasa, daerah di kelas sebagai seorang guru. Mengembangkan sikap menghormati dalam berbagai aktivitas sekolah terhadap keberagaman. Bisa ya, tapi ini kita cari yang paling efektif ya. Memberikan kesempatan maksimal bagi seluruh siswa untuk mengekspresikan keunikan budaya adat suku yang dimiliki. Membuat peraturan kelas yang tidak diskriminatif. Kurang tepat ya. Mengajak anak untuk berdiskusi tentang cara hidup dengan keberagaman. Kurang tepat. Memberikan teladan yang kuat dengan memperlakukan semua siswa secara adil dan tidak diskriminatif. Nah, ini yang paling tepat menurut saya ya. Jadi perilaku efektifnya itu apa ya? Dengan tidak memperlakukan diskriminatif. Jadi semua sama ya, walaupun berbeda latar belakang, agama, budaya, tapi kita harus berlaku adil. Jadi memberikan teladan yang kuat dengan memperlakukan siswa semuanya secara adil dan tidak diskriminatif. Jadi walaupun berbeda tadi latar belakang, budaya, bahasa ya, kita harus memperlakukan semuanya secara adil. Upacara perkawinan adat Jawa yang rumit dan kompleks, kebiasaan berziarah ke makam keluarga yang sudah meninggal, membawakan oleh-oleh bagi tetangga setelah pulang kemudian, dan mengadakan syukuran merupakan contoh proses ini sosialisasi ya di sistem budaya masyarakat Jawa. Di Jawa itu ya seperti ini, itu salah satu bentuk ini loh masyarakat Jawa itu, budaya Jawa itu seperti ini
Ya, itu adalah sosialisasi kepada lingkungan ya, bahwa di Jawa itu ya seperti ini adat istiadat. 5, 6 meminta murid-murid di kelas Anda untuk melakukan diskusi kelompok dengan anggota kelompok yang telah Anda tentukan. Kelas Anda kebetulan diisi oleh murid-murid dari berbagai latar belakang yang berbeda. Anda akan mengelompokkan murid-murid dengan cara, ya ini berbeda ya, membuat murid-murid akrab satu sama lain dalam satu kelompok. Ini tidak. Memilih murid-murid secara acak tanpa membedakan dalam satu tim agar timbul kepekaan sosial yang baik. Nah, memilih murid berdasarkan kemampuan akademiknya, ini juga tidak. Mengelompokkan murid yang tidak akrab untuk melatih kerjasama dan mengontrol emosi. Ya, mengelompokkan murid berdasarkan kesamaan budaya juga tidak. Jadi ya secara acak ya, itu akan timbul keadilan. Yang tadi pintar dengan yang kurang, yang budaya lain dengan budaya yang lain ya, sehingga akan timbul kepekaan sosial yang baik ya. Dia harus bersikap adil, bijaksana, tidak diskriminatif kepada semua anak apapun latar belakangnya ya. Itu untuk latihan soal di part ke-51. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.